anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita belajar materi tentang kemampuanku terbatas. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sepantasnya lah kami bersyukur dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah menganugerahi kami kemampuan dan keterbatasan yang berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak-Mu. Semakin melalui pelajaran hari ini mendorong kami untuk bersikap rendah hati dan bekerja sama dengan sesama dalam upaya kami mengembangkan diri, terlebih supaya kami tak henti-hentinya mengandalkan kekuatan-Mu dalam kekurangan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, ini ada lagu yang berjudul Satu Orang Buta. Kalian tentu sudah mengetahui lagu ini. Yang dalam teksnya, satu orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari, Yesus melihatnya. Orang buta itu ia sembuhkan, mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Dari lagu tersebut, kita lihat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, keterbatasan apa yang disebutkan dalam lagu? Kemudian yang kedua, siapa yang menyembuhkan orang buta? Tak seorang manusia pun yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan atau keterbatasan. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan yang berbeda-beda. Ada keterbatasan fisik, psikologis, intelektual maupun ekonomi. Dalam lagu tadi, orang tersebut memiliki keterbatasan fisik. Mari kita mendalami bacaan kitab suci tentang Yesus meredakan angin ribut yang terdapat di Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di butiran di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita mendalami kitab suci Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Keterbatasan yang dialami oleh murid Yesus dalam kisah tersebut adalah keterbatasan psikologis, di mana perasaan atau sikap yang muncul dalam diri mereka saat itu adalah perasaan takut. Yang mereka lakukan untuk mengatasi keterbatasan mereka itu adalah dengan membangunkan Yesus agar menyelamatkan mereka dari angin ribut. Pesan yang diperoleh dari kisah ini adalah percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita dan andalkan Tuhan di setiap perkaramu. Kemudian bagaimana seharusnya kita
sikap kita dalam menghadapi keterbatasan. Sikap kita dalam mengatasi keterbatasan, yang pertama, selalu tetap bersyukur dengan apa yang menjadi keterbatasan kita. Yang kedua, menerima apa yang menjadi keterbatasan kita. 3. Saling membantu dan bekerja sama satu sama lain untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan. 4. Mencari sumber kekuatan sejati kita, yaitu Yesus Kristus. 5. Minta pertolongan pada Tuhan melalui doa. Dan 6. Memiliki sikap tanggung jawab atas apa yang menjadi keterbatasan kita. Sikap negatif yang biasa muncul dalam menghadapi keterbatasan diri. Yang pertama, menutup kekurangan lalu bertindak munafik. Kemudian yang kedua, tidak puas terhadap diri sendiri, lebih ingin menjadi seperti orang lain. Ketiga, minder dan mengurung diri karena merasa diri paling hina di dunia ini. Dan terakhir, menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil. Apa pentingnya bagi kita untuk mengetahui keterbatasan atau kekurangan kita? Penting bagi kita untuk mengetahui keterbatasan atau kekurangan kita agar yang pertama membuat kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Sadar bahwa diri kita bukan makhluk yang sempurna. Kemudian yang kedua, membuat diri kita semakin mengetahui cara menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak bereaksi negatif terhadap orang lain. Dan ketiga, membuat kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki atau dilatih, dan membuat kita berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki. Keterbatasan atau kekurangan diri yang perlu kita sadari dan syukuri dengan sikap yang bertanggung jawab agar dapat berguna bagi diri sendiri dan maupun orang lain. Keterbatasan diri boleh kita jadikan motivasi bahwa kita juga bisa sukses seperti orang normal. Dalam kehidupan ini, badai bisa datang bahkan ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Kita masih dapat menemukan kedamaian di tengah badai sebagaimana kita menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Saat menghadapi badai, yang terpenting adalah mencari pertolongan Tuhan dan menanti dengan sabar pertolongannya. Tuhan seringkali menggunakan badai kehidupan untuk mendekatkan kita kepadanya. Baik, ini materi tentang kemampuanku terbatas. Setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti kalian akan Ibu berikan LKPD. Berikut LKPD-nya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa penutup dengan mengucapkan doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. She disappeared across the boardwalk.